Kenapa mas? Wih. Gatal? Kaget aku mas. Yang habis tato nih. Iya, bagus ya? Yang situ. Oh ini bagus ya? Itu tato pertama mas? Iya benar pertama. Ini aku diinterogasi apa kayak gini? Sedikit diinterogasi. Sedikit diinterogasi. Oke. Nanti langsung ke kantor aja habis ini. Oh waduh, sorry, saya melakukan kesalahan apa ini ya? Ini nama saya Ade, umur 22. Ini tato pertama tuh terinspirasi dari siapa? Kalau tato sih udah suka dari dulu ya. Udah rada lama sukanya, cuma dulu mau izin nggak boleh. Kalau mau tato suruh keluar dari rumah. Kebetulan juga di sini ada yang tato juga kan, jadi dulu yang habis minta izin nggak boleh, terus udahlah nggak usah gitu. Terus di sini teman-teman ada yang tato juga kayak, anjing, dulu kayaknya mau tato. Aduh, gimana nih? Bargaining di otak gitu. Tapi akhirnya memutuskan buat tato. Jadi gini tak cerita ini. Dulu kan dulu sempat pernah minta izin, terus nggak boleh tuh. Terus kan tadi kan ceritanya pas kesini lihat teman-teman sini ada yang tato juga. Jadi rasa pengen tatonya itu muncul lagi gitu kan. Terus sebelum tato udah nge-planning lama, sudah kepikiran nih kan, biasanya orang bilang lebih baik minta maaf dibanding minta izin gitu kan. Bener tuh, siapa tuh, pasti kalian juga gitu tuh. Nah aku juga kepikiran kayak gitu. Terus pas planning sisa seminggu atau kalau nggak sisa seminggu gitulah, terus aku mikir cobalah izin, siapa tahu boleh gitu kan. Kalau tiba-tiba ada berkat atau dari Tuhan terus tiba-tiba boleh dari orang tua kan seneng gitu kan. Coba nih nanya dulu. Ini kalau misalnya pas aku nanya nggak boleh, aku tetap tato cuma tersembunyi. Karena tatonya sini berarti udah diizinin gitu. Pas minta izin, aku ngechat, mah aku tato ya di sini gitu. Di Rito nih. Nah kalau di keluargaku, kalau misalnya aku ngechat dan mereka nggak boleh, biasanya mereka langsung ngomong enggak. Tapi kalau mereka nge-read itu ada kemungkinan mereka mikir gitu. Lah kok di-read nih? Wah kayaknya bisa. Besok lagi sengaja tak bawain makanan dulu nih ke rumah. Aku nggak berani ngomong langsung, soalnya kalau ngomong langsung takutnya penolakannya langsung di tempat gitu. Jadi tetap lewat chat pelan-pelan gitu kan. Terus pas ke kantor aku chat lagi, kayaknya aku tatonya gini deh mah. Di-read lagi tuh, wah kayaknya masih bisa lagi nih. Belum ada kata enggak gitu tuh. Terus tiba-tiba pas pulang rumah dari kantor baru masuk seret. Langsung diomongin goblok. Oh enggak dia omongin goblok. Ditanya, dibilang gini, bukan yang nggak boleh, cuma nanti kalau misal tato itu kan seumur hidup ya. Iya. Nah kalau semisal ada momen dimana kamu tiba-tiba bosen tato itu tuh gimana, ditanya kayak gitu. Terus aku bilang aja ini tato tuh ada artinya, nggak yang ngasal segala macam. Dulu tuh aku mikirnya tato cuma ya udah nempel di tangan gambar yang kita suka gitu kan. Cuma semakin kesini kok aku nanya yang teman-teman di sini kayak Davikun juga di sini nih, tato mereka tuh ada arti-artinya. Terus aku mikir apa nih yang enak gitu kan. Terus dari dulu tuh aku suka tato yang geometri kalau kalian tahu gitu kan. Modelnya garis, cuma garis ada segitiga, ada bulat-bulat gitu. Nah ini, Lanjut. pacarnya izinin nggak ini? Sebenarnya udah mikir kalau nggak diizinin putusin aja. Wah enggak gitu. Pertama ya mikir ngapain tato gini ngabisin uang juga kan. Terus mikir tak kasih pengertian pelan-pelan. Terus itu dari orang tua udah ngizinin dulu tuh, baru dari orang tua ngizinin aku mulai ngomong kalau aku mau tato gini aku kasih tahu pelan-pelan. Terus gini akhirnya lama-lama luluh juga gitu, sama seperti orang tua juga luluh pelan-pelan. Sudah pernah tahu belum konsekuensi dari tato? Misalkan stigma miring, mungkin pemikiran yang miring tentang orang bertato tuh kriminal atau mungkin penjahat gitu-gitu ya. Penjahat. Sudah sih ya, itu udah tak pikirin juga kayak kalau misal keluar kemana dianggap bertato gitu kan pasti kayak wah cah nakal cah ya gitu kan. Nggak, pokoknya pikirannya pasti nggak bener semua gitu loh. Tapi ya gimana ya, kayak pengen aja. Udah bodo amat gitu loh jadinya. Terus rencana mau nambah lagi? Kayaknya ya. Aduh. Jadi itu bener kan ya, aku tuh sebenarnya mau nato 1 tahun, cuma kan sering bilang orang kalau udah nato sekali set ketagihan pasti. Tapi kan orang bilang sakit, tapi sakitnya tuh ketagihan. Ya bener. Jadi pesan buat teman-teman tuh apa, Mas?
Kalau emang kamu mau ada tato, pastikan lingkunganmu tuh bisa menerima kamu kalau kamu kayak gitu. Jangan sampai kamu udah deket di lingkunganmu, tiba-tiba kamu bertato, pas kamu masuk situ kamu dikucilin, akhirnya kamu disisihkan. Ya itu tuh sakit itu. Ngomong-ngomong, maknanya dari tatonya sendiri itu apa sih? Kalau menurutku tuh kayak geometri itu kan cuma satu garis lurus di tengah, intinya tuh dia tengah lurus. Itu tuh kayak melambangkan kita hidup sampai nanti kita sukses atau nanti kita tua gitu kan. Itu satu sampai bawah sampai atas gitu kan. Nah di itu ada segitiga, ini tuh ada lingkaran, mungkin ada, tadi ini nggak ditambahin segitiga sih, harusnya ada cuma nggak jadi. Ada lingkaran tuh melambangkan kayak masalah yang bakal ada di kehidupan gitu kan. Jadi di garis lurus tuh ada lingkaran yang motong-motong itu tuh apa masalah lah isinya gitu. Terus tiba-tiba kepikiran ini ada pohon nih. Pohon ini kan setengahnya habis tuh, setengahnya masih ada. Iya. Kalau di aku, kalau mungkin orang lain pasti anggapnya beda-beda, cuma kalau di aku nih anggap kayak umur. Garis itu kan kehidupan tuh. Umur nyambung kehidupan, dan lingkaran itu masalah. Jadi kalau kita bisa dari awal sini ke atas ke ini puncak kehidupan gitu lah, saya mau tua, mau kaya, mau segala macam tuh puncaknya yang kamu pengen tuh di atas ini. Kamu bisa nih pas ada lingkaran ini masalah pertamamu, kamu bisa muter-muter di masalah yang sama terus dan nggak melewati masalah ini. Tapi kan umurmu selama habis. Jadi kalau kamu muter di masalah yang sama terus umurmu habis, udah kamu stuck di sini, nggak bakal sampai di atas ini. Terus ini ada burung, ini ada 4 nih. Karena aku punya saudara 4 orang gitu aja sih. Terus aku nambahin dari adikku, aku kan anak pertama punya adik 3 gitu aja, jadi ada 4. Perasaan sebelum dan setelah tato mas, gimana? Perasaan kalau sebelum tato tuh Kayak nambah wah apa gimana gitu? iya sih, kayak aku masih lebih pede pasti ada sih ya, kayak ngeliatin wah anjing gitu. Wah bagus banget. Jadi kayak kalau misalnya kan aku tuh sengaja nato di sini biar kelihatan sama aku sendiri ngapain aja kan pasti megang ngedit itu aku bisa lihat ke sini. Kalau di sini kan aku kadang-kadang ya susah harus pakai cermin gitu baru bisa lihat kan. Biasanya kan aku lihat ngangkat kamera wah anjing gitu. Ngedit wah anjing gitu. Lagi ngapain misalnya lagi bawa motor wah anjing gitu kan, keren gitu. Gimana mas rasanya tato sendiri tuh? Wah si tato mah seplet, wanying disayat ini gitu. Beneran disayat rasanya. Beneran kayak di cutter gitu. Kemarin sempat ngomong katanya itu pensil atau ujung bolpen yang tajam ditaruh di tangan terus garis. Ya kayak gitu rasanya. Beneran sakit, cuma sakitnya bukan sakit yang kayak udahlah nggak mau nyoba lagi, nggak, tapi sakitnya tuh nagih gitu, kayak pengen lagi gitu modelnya. Oke. Terima kasih atas interviewnya. Selesai.